Halo, gua Radia. Selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kita bahas bukan soal 18 plus, tapi 18 plus minus lah. Kita sambut dengan Bang Radia. Assalamualaikum Bang Radia. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Yuda. Masya Allah. Masya Allah. Katanya sih Habib. Masya Allah, saya hanya sekedar manusia biasa. Oke. Tapi nih Bang Radia, sesuai dengan thumbnailnya itu kan kita mau bahas soal sedikit mental issue sama sudut pandang soal antara pasangan antar satu sama lain gendernya gitu Iya, kan. iya, Cewek ke cowok, cowok ke cewek. So, spill dikit dong Bang kalau boleh tahu. Emang apa sih yang lu rasain soal mental issue atau mungkin soal mental health? Oke. Jadi gini ya Yud ya. Hmm. Hidup ini kalau kita merujuk ke Quran ya Yud ya. Oke. Di surat Al-Balad ayat 4 ya Allah berfirman, manusia ini diciptakan dalam kondisi yang bersusah payah. Oke. Jadi sebenarnya mental issue itu suatu hal yang lazim, wajar. Oke. Karena hidup ini adalah suatu bentuk siksaan memang. Siksaan di dunia ini adalah suffering. Ya, Oke. suffering atau sakit ya. Iya. Nah, cuman sakit ini kita yang milih, Yud. Mau bentuk sakit apa sih yang lo rasakan kesehariannya, gitu. Nah, jadinya gini, mental issue juga banyak orang yang akhirnyaber-aware ya. Oke. Cuman banyak juga yang akhirnya self-diagnose juga yang menganggap bahwasanya dirinya ada suatu permasalahan kejiwaan, padahal belum pernah merujukan dirinya pada seorang ahli gitu, Yud. Nah, jadi ini akhirnya mendiagnosa sendiri ini suatu hal yang berbahaya. Nah, cakep. Iya bener. Sebelum kita lanjut soal diagnosa lu ada mental issue atau lu ada something problem sama mental health, lu jangan lupa pencet tombol merahnya, subscribe, like, dan komen. Kira-kira lu pernah ngalamin apa sih? Stres karena mual atau stres karena galau? Cilah. Tapi nih, dari Bang Radia sendiri, maksud gue itu adalah kita mau validation dulu. Kenapa Bang Radia ibaratnya berani speak up soal mental issue atau mungkin mental health, padahal yang gue tahu sedikit background profile lu kan sebenarnya lu pakar soal gizi sebenarnya sama kesehatan tapi fisik bukan mental. Why? Ya. Jadi gini ya, gue selalu percaya yang namanya kesehatan jiwa ya itu selalu berkorelasi dengan kesehatan badan, Yud. Karena ada tagline ini di orang-orang mental health, there is no health without mental health. Ya jadi nggak ada kesehatan fisik tanpa adanya kesehatan mental. Iya. Nah, kalau misalkan kenapa gue ada di mental health ya, yang cenderung kasarannya bukan di bidang gue, karena gue pribadi ya, Yud ya, gue pernah menjadi orang yang clinically depressed selama 4 tahun. 4 tahun lu stres? 4 tahun gue depresi. Gue depresi 4 tahun secara klinis dan udah didiagnosa dokter. Nah, depresi itu seperti apa sih, Yud ya? Iya. Kalau misalkan, gue kan pernah ya kecelakaan motor 120 km per jam dan sakit banget by the way. Oh itu? Pernah, enggak, gue pernah. Oh, iya. Dan badan gue hancur. Tapi gue lebih memilih untuk tabrakan seperti itu daripada gue depresi lagi. Karena rasa sakitnya tuh lebih, Yud. Serius. Beda ya? Beda banget. It's an endless time of suffering ya. Oke. Itu adalah bentuk sakit yang terus-menerus, nggak ada akhirnya. Karena setiap detik hidup lo adalah suatu bentuk rasa sakit. Karena lo ingin mati tiap detik, Yud. Iya, Kebayang nggak perasaannya iya. seperti apa? Nah, jadi gini, Yud. Gua akhirnya dengan pengalaman gue tersebut bikin salah satu klinik kesehatan jiwa yang ada di Bandung, namanya Yayasan Sehat Mental Indonesia, klinik Raden Soma. Gua kebetulan joinan dengan sepupu gua, Dr. Rama Giovanni. Shout out for him. Dia salah satu psikiater terbaik lah di Indonesia, gue percaya. Masya Allah. Nah, jadi dari pengalaman itu gue nggak mau lagi lah ada orang yang merasakan apa yang gue rasakan, dan gue mau ya orang yang udah ngerasain apa gue rasakan cepet keluar dari rasa sakit itu, Yud. Sekiranya itu. Walaupun gue basicnya orang lab, memang gue orang gizi, gue kerja dulu PNS di Badan Pengawas Obat Makanan, tapi gue udah resign, alhamdulillah jadi entrepreneur sekarang. Wow, lu meninggalkan masa-masa yang dimana menurut orang lu udah tenang, aman masa hidupnya, tapi lu malah pergi lagi. Ya, gue malah pergi. Ini antara depresi atau sebenarnya memang udah tujuan hidup lu sih? Kan lu bilang 4 tahun depresi, takutnya pada saat lu ngambil keputusan itu lu malah depresi gitu, Bang. Ternyata gini ya, gue baru sadar, Yud. Gue yang pernah mengalami depresi, gue lebih milih untuk menolak diri gue untuk depresi. Sebenarnya gini ya, depresi itu pilihan, gue akhirnya mikir. Oh, depresi pilihan. Depresi itu pilihan, menurut gue. Iya. Ya, setelah gue berkecimpung di dunia mental health, banyak orang yang ngerasa depresi itu adalah suatu bentuk sakit, ya, sakit yang didatangkan secara takdir gitu ya, secara situasi. Oke. Tapi ternyata gue sadar, orang dengan level depresi yang berlebihan, ya, itu karena ekspektasi dia terhadap dunia itu terlalu besar.
dan cenderung punya rasa keegoisan yang tinggi. Gue dulu Bener, bener. depresi kenapa Yud? Gue berharap dunia itu akan mengikuti gue. Oke. Padahal sebenarnya kita yang harus ngikutin dunia. Namanya faktor eksternal tuh gak bisa disalahin Yud. Iya gak? Quotes of the day ya. Ya, lo misalkan lo datang sekolah, ya, semua teman-teman lo nggak suka lo. Lo lebih milih menyalahkan mereka atau nyalahin diri lo sendiri sebenarnya? Harusnya diri sendiri dulu. Iya gak sih? Artinya ada yang kurang dong dengan kita. Iya. Artinya kita belum bisa beradaptasi. Sedangkan manusia kenapa menjadi spesies terhebat di dunia ini ya karena dia bisa beradaptasi dengan semua lingkungan, Yud. Oke, ngomong-ngomong soal adaptasi, enaknya kita adaptasi untuk minum dulu kali ya. Karena Nah, sumpah, Bang, lu mau nyobain kopinya nggak? Jadi di Triple Market ini guys, for your information, kalau misalnya ternyata ini tuh ada yang ibaratnya Triple Roast. Jadi itu sebuah kopi, lo harus cobain, langsung aja kunjungi Instagramnya di Triple Market. Dan ini adalah di bagian Sochi, dia non-coffee, ada leci-lecinya gitu. Dan lo harus cobain juga yang namanya Croissant Salt Caramel. Ya. Oke, sambil minum dulu deh, Bang. Manis-manisan kayak gini meningkatkan hormon dopamin. Biar seneng. Mental health juga nih. Oke. Oh, jadi minum itu salah satu cara untuk mental health ya? Gini. Uniknya otak manusia. Otak manusia kan ada beberapa hormon yang ngatur ya, Yud ya. Ada hormon kortisol, ada dopamin. Nah, kortisol tuh hormon stres. Biasanya kalau orang yang lagi depresi tuh kortisolnya muncak banget. Kalau orang yang lagi happy nih ya, misalkan maaf ya lagi berhubungan badan gitu ya. Jadi lagi ada yang namanya orgasme. Oke, itu orgasme. dopaminnya lagi puncak-puncaknya, Yud. Dopamin. Oh, dopamin. Oke. Nah, di saat kita minuman manis, makan manis, itu hormon dopamin kebantu. Atau misalkan contoh Yud, lo datang ke konser happy, dopamin itu semua. Dopamin. Nah, cuman manusia tuh nggak bisa membedakan mana kebahagiaan jangka pendek dan panjang, Yud. Oke. Nah, jadi gini, sebenarnya tuh nggak ada orang malas, Yud. Adanya? Cuman orang ada yang terjebak dengan Zona nyaman. zona dari dopamin tersebut. Oh, yang bikin Gini, seneng. Bikin seneng. Oke. Karena gini, otak kita kan pengen yang terbaik buat kita. Pengen kita ngerasa aman. Sedangkan di saat kita minum yang tidak sehat, Iya. makan yang nggak sehat, berhubungan dengan yang tidak halal ya Oke, gitu ya, narkoba dan lain-lain, itu dopamin instan, Yud. Dopamin instan. Mudah banget mendapatkannya. Oke. Tapi apa yang merupakan dopamin yang jangka panjang atau kebahagiaan jangka panjang? Misalkan lo nge-gym. Lo jadi six pack lama gak sih, Yud? Lama. Lama. Tapi kebahagiaan tuh jangka panjang. Yes. Nah, itu yang ngebangun orang disiplin. Oh, oke. Nah, jadi orang tuh bukannya males, tapi orang tuh nggak bisa ngelola manajemen dopaminnya. Gitu oke. kasarannya gitu, Yud. Terus Bang Radia, kalau misalnya tadi lu bilang adalah salah satunya adalah mungkin kita harus adaptasi, kita harus ibaratnya mungkin ke ngatasin depresinya itu langsung ke pakarnya, psikiaternya. Terus udah gitu harus tahu yang mana lo terjebak antara zona dopamin lo maksimal atau enggak. Bang, ini masih masalah sedikit mental health atau mental issue. Lu pernah bilang 4 tahun depresi. Iya. How to, apa ya, kayak ibaratnya lu versus sama depresi lu sehingga akhirnya lu bisa di titik ini karena memang Baradia ini kan entrepreneurnya luar biasa ya. Ya. Masya Allah. Luar biasa banget nih Habib. Alhamdulillah ini bukannya ria, tahadus binima ya. Gue bisa mendapat tahadus binima itu artinya berbagi kenikmatan ya, Yud ya. Jadi gue bisa sekarang punya posisi yang jauh lebih enak daripada gue seorang PNS ya. Bukannya PNS itu jelek, PNS bagus. Kalau nggak ada PNS nggak ada yang ngatur negara kan, Yud. Tapi gue pribadi memilih untuk mencari pertumbuhan yang lebih besar gitu dalam hidup. Nah cuman gini, apa yang akhirnya membuat gue keluar dari zona depresi gue ya, Yud ya. Sebenarnya gini, Yud, gue dulu ada sahabatnya, almarhum, gue sebut aja namanya B ya. B ini dulu sahabat gue dan teman sekontrakan gue. Nah, suatu saat dikala gue lagi depresinya ya, gue tuh sempet, Yud, udah beli tali tambang, Yud, sebenarnya. Gue tuh udah siap beli tali tambang. Terus? Nah, aduh, gue jadi naik kaki nih jadi, ya. Dia depression itu kadang-kadang suicidal emang efeknya. Ya, jurusnya ke bunuh diri. Dan akhirnya Bayu ini, yang gue nggak kira depresi karena kelihatannya bahagia terus. Ternyata bunuh diri di kamar sebelah gue, Yud. Dia bunuh diri. Langsung agak horor gitu ya, bunuh diri di kamar sebelah lu yang dikontrakan itu jatuhnya? Iya, di kontrakan tersebut. Heboh dong satu kontrakan. Nah, heboh. Cuman di situ gue jadi sadar, Yud. Gue sadar bahwasanya kita tuh nggak pernah tahu orang bener-bener depresi atau enggak sebelum kita berbicara lebih dalam dengan dia. Karena akhirnya dia hanya menutupi itu dengan kesenangan dia sehari-hari. Jadi kita nggak pernah tahu dia sebenarnya gimana. Jadi kalau misalkan lu lihat emang ada temen lu yang sedang mengalami masa-masa sulit di hidupnya, jangan dijauhin, Yud. Harus dideketin. Harus deketin justru. Tapi perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Karena takutnya kita malah tertular. Iya, tapi benar-benar energi kan flow ya, energi kan ngalir ya, Yud. Energi negatif tuh lebih mudah diterima sama manusia. Nah, iya cakep, benar. Cuman gini, Yud,
Ini baru banget kejadian 2 hari lalu. 2 hari lalu ada salah satu gue bisa sebut adik lah gue ya. Adik gue ya, tetangga gue, tapi gue dari kecil tuh main sama nih anak. Ya. Gue nyambil lapar ngeliatnya. Sikat. Jadi anak ini tuh terakhir berapa minggu yang lalu, kayak 10 hari dia ngabarin gue, Rat, lagi di mana gitu, gimana keadaan lo? Dia ya kan kayak normal lah, mungkin orang udah lama nggak nyapa, ya udah gue sapa dengan biasa aja dong. Basa-basi kabar. Basa-basi kabar ya gue tanggapin. Lo gimana, baik-baik aja gak? Dia bilang ya gini-gini aja. Nah, tapi di kala kesibukan gue gitu ya, lo kan tahu ya, gue kan di bisnis gue ngelola tim banyak banget, ya kan? Iya bener sih. Iya kan, Yud. Jadi gue lupa ngebahas chat dia, Yud. Padahal gue sadar tuh orang kayaknya lagi minta tolong gue. Ternyata baru banget kemarin bunuh diri. Allah, Ya. Innalillahi. Dan ternyata memang statistik berbicara bahwasannya laki-laki ini lebih banyak bunuh diri daripada perempuan. Nah, ini yang mau gue ulik. Maksud gue adalah kenapa harus depresinya itu kebanyakan laki-laki daripada perempuan? Kenapa? Ini sama sekali gue bukan artinya gue patriarkis atau seksis atau gimana gitu ya. Kita harus make it clear kayak gitu ya. Laki-laki ini tuntutan hidupnya lebih banyak. Ya. Yang dapat conditional love, yang dapat unconditional love di hidup ini itu hanya kucing piaraan, anjing piaraan, anak kecil, bayi, sama perempuan. Unconditional love ya. Laki-laki ini hanya dapat rasa cinta tanpa kondisi di saat dia bisa menafkahi. Bener nggak, Lip? Oh, lu belum nikah ya? Lupa. Oke. Tapi serius. Maaf ya, ibaratnya sebiasa aja cewek ya, secara tampang ya, pasti ada yang mau, Yud. Tapi laki-laki mau seganteng apapun, kalau nggak bisa menafkahi ya, dia nggak akan ada yang mau ujung-ujungnya. Nobody is going to give him a DM lah kasarnya, nggak akan ada yang DM lah. Ya, karena gini, Yud, laki-laki ya, itu dipaksa sama orang tuanya dari kecil tuh untuk kuat, bener gak sih? Iya. Makanya ada budaya masculinity sekarang, ya sebenarnya. Ya kan? Iya, paham. Tapi sebenarnya nggak salah. Emang kita sebagai laki-laki ini harus kuat, Yud. Karena mau nggak mau kita nih sebagai imam harus bisa menafkahi. Betul. Paham nggak, Yud? Betul. Cuman gini, Yud. Di saat itu terjadi ya, banyak akhirnya anak-anak laki-laki ini ya pada punya ekspektasi yang berlebihan pada hidup mereka. Ya, padahal sebenarnya kita nggak boleh berekspektasi. Kita harusnya bertindak, Yud. Ekspektasi itu semu. Tapi kita kalau misalkan buat rencana, nah itu tuh lebih make sense daripada berekspektasi. Ya tadi kembali lagi, akhirnya orang depresi, orang bunuh diri karena terlalu banyak ekspektasi dalam hidupnya. Ini menarik nih, karena gue jadi narik kayak ibaratnya tali merahnya, asik tali merah, apa sih istilahnya? Benang merah. Benang merah. Kalau misalnya gini bang, ini antara mental health, terus tiba-tiba kita malah lari ke hubungan. Bukan hubungan di atas ranjang ya, lu otaknya kemana nih? Maksud gue adalah hubungan percintaan. Aman, gue udah nikah kan gue, aman. Iya. Konsumsinya udah bisa diterima lah. Gue masih zina terus nih jatuhnya. Astagfirullahaladzim. Maksud gue itu adalah depresi laki-laki ke cewek, terus hingga ini ada masculinity. Itu berarti kayak gimana sih bang, untuk apakah ini ada sangkut pautnya kesetaraan gender atau hanya sebuah mindset antara cewek ke cowok, cowok ke cewek? Ini ya Yud ya, sebenarnya masalah kesetaraan gender ya, gue percaya feminis zaman dulu tuh memang benar-benar menegakkan kesetaraan gender. Perempuan boleh ngevote ya, habis itu mereka boleh bekerja ya. Tapi lama-lama akhirnya bergeser value-nya sekarang, Yud. Sekarang gimana caranya gue berada di atas lawan jenis gue sekarang? Let's say cewek berarti. Let's say cewek, bisa jadi cowok. Makanya kan ada yang namanya ini patriarkis kan, bahwa cowok tuh harus di atas cewek. Nah, tapi ada juga feminazi kan, bukan feminis ya, feminazi. Feminis tapi yang Nazi gitu, setelannya gitu. Nah, mereka tuh menekankan bahwasannya dirinya tuh harus lebih hebat lagi daripada cowok. Padahal sebenarnya di society ya, Yud ya, laki-laki sama perempuan ini ada tugasnya masing-masing. Iya. Ada tugasnya masing-masing. Gue nggak bisa melahirkan, Yud. Gue nggak bisa mengandung bayi, bener gak? Berarti ada batasannya masing-masing. Ada batasannya masing-masing gitu ya. Dan gue percaya ya, untungnya kita kan masih di budaya ketimuran ya, kita masih mikirin soal adab dan lain-lain. Soalnya gini Yud, di barat sana ya, pembahasannya tuh udah nggak pembahasan produktif kayak kita omongannya ya, mereka udah berdebatnya soal ini anak 5-8 tahun ini udah boleh gak sih diganti kelaminnya. Pembahasannya udah gitu. Demi apa? Serius Yud, serius. Dan ini udah dilindungi sama undang-undang di sana, sehingga ini udah mulai kacau banget dunia. Nah, maka dari itu kita harus kembali, kalau menurut gue ya, kepada fitrah kita sebagai laki perempuan tuh fungsinya buat apa di society. Tapi gue terlepas itu ya, gue banyak
teman-teman yang kasarnya gue punya kenalan LGBT ya. Terlepas itu pilihan mereka. Tapi yang penting kita tidak menyodorkan atau memaksakan pendapat mereka ke kita atau kita ke mereka. Karena cenderung ini ya lucu ya. Lu tahu gak sih kemarin kejadian di Qatar? Ya, kan bola Qatar kan awalnya mereka tuh tidak mendukung yang namanya LGBT benar sih. Cuman akhirnya dipaksakan, akhirnya menerima kan. Nah, ini menurut gue unik yuk. Menurut gue unik. Mereka dulu bilang orang-orang Islam seperti kita nih yuk. Bilangnya kita radikal, tidak bisa menerima pendapat dari luar, konservatif, bener gak sih? Tapi ternyata Islam sendiri mengajarkan kan la ikraha fidin, tiada paksaan dalam agama. Kita justru nggak memaksakan kehendak kita, malah itu dilarang. Kok mereka yang katanya open mind malah memaksakan kehendak ini? Itu unik. Iya, ini unik karena ibaratnya dia ngeklaim dirinya adalah open minded, tapi kok kayak lu nggak menerima pendapat orang nih. Ya, justru paradoksnya gitu Yud. Di saat orang merasa dirinya open minded, dia adalah orang paling close minded di dunia. Aduh, kenapa gue ketawa ya? Maksud gue gini bang, gak apa-apa sambil. Ada yang relate soalnya. One question sebelum kita masuk ke segmen games. Maksud gue adalah ini sangkut pautnya antara gender segala macam. Gue agak penasaran aja, menurut opini lu sendiri, apa ya? Kayak ibaratnya tadi bilang kalau laki-laki dituntut untuk bisa menafkahi. So, cewek di mata lu itu adalah matre atau nggak matrenya dari mana? Jadi gini, gue penasaran aja gitu. Kalau menurut gue sah cewek itu untuk matre. Karena memang tuntutannya cewek itu gimana caranya dia mendapatnya. Gimana caranya? Ini yang minta tamu siapa ya? Siapa ya? Aman Yud. Gimana justru ya kalau menurut gue ya, cewek matre sah loh Yud. Karena dia memang ada pilihan atau hak untuk mendapatkan laki-laki yang bisa menjaga dia secara keuangan, secara fisik. Iya dong. Seorang wanita pasti pengen pria yang kuat. Iya kan? Iya nggak? Kau gue yang jawab bilang iya ya? Iya pasti pengen pria yang kuat lah. Bang cobain enak. Oh siap. Lagi diet. Nah dan di sini ya Yud ya. Inilah alasan kenapa akhirnya banyak laki-laki yang lemah ya. Akhirnya diceraikan sama istrinya karena tidak punya posisi dalam kehidupannya. 80% perceraian itu terjadi yang mulai itu perempuannya pasti. Kenapa? Karena laki-lakinya tidak bisa menafkahi dengan baik. Always financial problem, pasti. Jadi 80% of the divorce itu pasti diawali oleh perempuan yang minta divorce dan rata-rata itu semua adalah bentuknya permasalahan finansial. Oh, berarti yang tadi lu bilang adalah perempuan yang memulai duluan itu karena dia yang minta duluan untuk cerai, bukan dia yang melakukan sesuatu hingga ini cerai. Bukan. Jadi bukan berarti dia harus selingkuh dulu ya, Yud. Mungkin dia nggak puas dengan kehidupannya, padahal dia ada harapan bahwasanya laki ini bisa menjaga dia secara keuangan dan secara fisik dalam hidupnya. Menarik. Nah, ini ada juga unik, Yud. Banyak orang menganggap gini ya, lo it's okay to be not okay gitu ya. Kan banyak kayak gitu ya. Tapi menurut gue sebagai seorang laki-laki ya, you must be fucking strong, bro. Iya, you must be fucking strong karena ujung-ujungnya apa ya? Kalau misalkan kita terlihat lemah di hadapan pasangan kita, otomatis kita nih sebagai laki-laki ya udah bukan dinilai sebagai imam lagi, Yud. Susah. Nah, ini juga kita Yud lihat nih pas akhirnya di perempuan yang ninggalin lakinya nih ya. Kan gue udah pernah lah punya pengalaman lama juga ya terhadap perempuan gitu ya. Dan memang di saat gue lagi rentan-rentannya, lagi lemah-lemahnya, gue ditinggalin gitu kasarnya. Dan itu nyata. Jadi ini real life experience. Gue tahu cerita lu lah. Ya, lu tahu cerita gue lah ya. Dia real life experience ya. Jadi gue bukannya seksis, Yud. Tapi emang nyata. Statistika berbicara demikian gitu ya. Nih, laki-laki tuh lebih susah hidupnya, bro. Nih, kan kata penggiat feminis di luar sana mengatakan bahwasanya 1% orang dengan kekayaan terbanyak di dunia adalah laki-laki. Tapi emang iya. Tapi itu benar-benar hanya pencilan minor dari sekian laki-laki yang ada di dunia. Yang paling dikit, yang paling banyak jelek di sekolah pasti laki-laki nilainya. Yang paling gagal di karir paling banyak statistika laki-laki. Bener lagi. Yang paling mendapatkan hak-haknya saat pengadilan yang paling buruk laki-laki. Yang paling banyak di penjara laki-laki. Yang paling banyak meninggal saat perang laki-laki, Yud. Iya. Jadi ya bukan gue sama sekali merendahkan perempuan. Perempuan tuh hebat, Yud. Kita nggak ada perempuan, kita nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Tapi kita nih, gue cuma menanamkan buat kita nih yang laki-laki harus lebih kuat dan menatapi hidup, apalagi secara keuangan. Nice. Gue jujur, Zra penasaran gak sih? Kita ulik di games kali ya. Bang, kita izin ya masuk ke segmen games. Nanti kita bakalan mau tahu nih kira-kira Bang Radia selain dengan pemikiran yang kritis, apa yang bisa kita dapetin dari secretnya dia ya? Boleh. Kalau gitu kita masuk ke segmen games.
Nadia, pertanyaan pertama, jeng 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 jeng. Bang Nadia, lo lebih memilih untuk hidup susah baru hidup bahagia, let's say kaya, atau pengen startnya sosok kaya, udah kaya selamanya? Jadi mau dari yang paling bawah dulu atau dari sosok dulu? Menurut gua untuk kita mendapatkan pembelajaran yang sesungguh-sungguh dari hidup ya, lo harus bisa merasakan kedua belah sisi. Lo nggak bakal tahu nikmatnya neraka, nikmatnya surga tanpa lo tahu pedihnya neraka gitu kasarannya. Ya berarti gue harus meninggal dulu. Enggak, maksudnya nggak gitu juga. Lo nggak tahu, lo nggak akan bisa tahu hal yang bagus kalau lo nggak tahu hal yang jelek kasarannya. Iya. Paham nggak maksud gue gua? mikirnya ke sono ya. Ya jadinya nggak apa-apa, namanya pemikiran kan, namanya juga orang guys. Nah, cuman di sini akhirnya gue mikir justru sebagai pilihan yang tadi, gue rasa lebih baik kita belajar struggle dulu, baru kita bisa belajar sukses ke depannya. Oke. Karena gini ya Yud ya, manusia ini baru bisa merasakan, baru bisa paham di saat dia sudah merasakan. Apalagi orang Indonesia kan reaktif. Iya. Ya ada masalah reaksi. Iya. Tapi nggak antisipatif ya. Iya kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jeng. Bang Nadia, lo lebih milih menghabiskan waktu bersama anak lo atau sama sang kekasih, sang istri? Sang istri. Oke, jujur ya. Kalau misalkan ini agak pahit ya Yud ya. Kalau misalkan orang tua pasti suatu saat kita akan meninggalkan orang tua, benar. Kalau misalkan Butuh tisu nggak? Enggak. Mata lu udah berlinang. Enggak. Kalau misalkan kakak, adik juga suatu saat kita pasti akan meninggalkan mereka juga dalam kehidupan masing-masing. Betul. Kalau anak sama, suatu saat pasti anak kita akan meninggalkan Kita. Orang tua dalam kehidupannya dia juga. Jadi pilihan lo? Pasti istri. Oh, pasti. Karena sampai gua mulai kehidupan berkeluarga ini ya, gua dari awal dan sampai akhir jalan gua sama istri gua. Tapi salamnya buat Raihan. Iya siap. Tapi bukan berarti gua nggak sayang anak ya guys ya. Ya. Seorang bapak tuh harus sayang banget sama anaknya, Pasti tapi harus bisa mendisiplinkan juga. Ya. Ini bapak able banget ya, Zah, ya. Iya dong. Bapak simulator. Bapak simulator. Oke, last question. Pertanyaan ketiga. Jeng. Bang Nadia, lo lebih baik sibuk everyday atau lo memilih 2 hari libur? Apa memilih 2 hari libur ya? Sebenarnya gue memilih sibuk everyday Yud. Ada alasannya kenapa? Karena di saat gue hanya menikmati 2 hari libur, ya, otomatis gue jadi kaum TGIF. Tahu gak? Kaum TGIF, thanks God it's Friday. Allah. Nah, Oke. Kawan kaum jaksel itu kan TGIF mabokur. The gift. Bener, tegif. Ya kan? Gajian mabok kan gitu kan. Hancur hidup nah. Sebenarnya gini, bukannya sorry anak jaksel ya, bukan sama sekali apa-apa ya. Cuman gini menurut gue ya Yud ya, kita tuh baru bisa menikmati hidup, bersyukur dalam hidup di saat kita udah bisa mensyukuri setiap harinya. Walaupun sesibuk apapun, karena kalau misalkan gue bilang thanks God it's Friday, artinya gue nggak bersyukur terhadap hari-hari yang lain. Kalau gue lebih milih apa? Thanks God it's everyday. Paham gak maksud gue? Oh anjir, iya dong. Iya dong. Nah, apakah kesibukan gue berarti kerja? Kan enggak. Gue bisa sibuk dalam mengurusi keluarga. Ya, bisa betul. sibuk bermain, bisa sibuk bekerja. Sibuk itu kan relatif. Tergantung perspektif sibuk tuh apa. Kayak gue kemarin ketemu lo susah banget. Mungkin karena gue lagi sibuk happy-happy, Yud. Paham gak maksud gue? Iya. Oke, nice. Di segmen games ini ternyata Bang Nadia komit ya untuk tidak membuka secretnya ya. Jago juga lo ya. Ya, itu namanya bacot diplomatis, guys. Anjir. Weh, seorang laki-laki tuh harus bisa artikulasinya bagus gitu. Oke, kalau gitu udah beres segmen gamesnya, dan kali ini gue ada satu pertanyaan sebelum masuk ke seksi selanjutnya nih Bang. Boleh. Karena kita ada mitos atau fakta. Bang Nadia, gue penasaran, tadi lu bilang cewek yang memulai duluan, mungkin karena salah satu faktornya adalah finansial. Terus sah nggak sih menurut lo Bang, kalau misalnya ternyata seorang suami tiba-tiba ada diskusi sama seorang istri untuk moms atau ayang gitu kan, kamu boleh deh kerja karena finansial kita kurang, misalnya kayak gitu. Gini ya, ini jawabannya pertanyaan bagus. Gini Yud, menurut gue ya, gue sebagai seorang suami, apabila istri gue mau kerja, gue ingin itu sebagai pilihan dia. Kerja sebagai pilihan dia untuk seorang istri berarti ya. Dan uang tersebut itu uang dia. Oke, ya? Tapi kalau misalkan gue pribadi, gue nggak akan ngomong itu.
gue pasti ngomong bahwasanya gue pasti akan menafkahi, gue pasti akan bawakan kita kehidupan lebih berkualitas karena itu udah 100 tahun, amin ya, udah 100% tanggung jawab gue sebagai penafkah. Terkecuali gue akhirnya cacat ya Yud ya. Oke. Nah itu lo harus punya risk mitigation plan kalau udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita emang selama produktif, udah 100% tanggung jawab kita untuk menafkahi keluarga kita. Uang gue, uang istri. Yes. Tapi uang istri bukan uang gue, Yud. Iya, Itu yang iya, gue percaya. Iya. Nah, Sama lagi bangke. bener ya? Iya. Sama kayak kita ada sefrekuensi kan gitu ya. Soal gini Yud, banyak orang akhirnya nggak bahagia dalam hidupnya karena dia selalu menyalahkan kondisi. Tadi ini agak nyangkut ke depresi tadi ya. Iya. Kita terlalu sibuk fokus di hal yang kita nggak bisa kontrol, itu hal luar. Sedangkan diri kita nih, kita nggak sibuk. Iya. Jadinya gue percaya Yud, if you want to control your life, mau nguasain hidup lo, Yes. lo harus bisa bertanggung jawab 100% pada diri lo sendiri. Kebanyakan orang ngurusin rumah orang, padahal rumahnya sendiri masih berantakan. Iya. Ya maaf ya kayak orang-orang kalau misalkan bahas politik segala macam ya, bilang negara jelek lah gitu ya. Mungkin kurang sibuk aja lo, kurang duit. Nah, kurang duit. Nah, kalau misalkan orang sibuk mah nggak bakal bacot soal politik. Gitu ya. Nggak akan. Pasti bacotnya Gua, kerjaan. maaf ya, gue nggak pernah, kan gue dulu tinggal di Amerika ya gitu ya. Oke. Gue pernah ketemu sama orang hitam tajir sama orang putih tajir. Mereka nggak bahas soal rasisme, Yud. Tapi bahas. Karena mereka udah duit, Iya. ya mau bahas sih bisnis. Iya. Ya kan, ketemu cewek kaya, ketemu laki kaya nggak bahas soal feminisme, soal masculinity, bahasnya soal duit. Supaya makin kaya. Iya, karena apa? Justru isu-isu drama politis seperti itu ya, itu tuh sebenarnya buat memecahkan belah Pihak. ya bangsa gitu. Oh, bangsa. Karena dengan manusia nih dipolarisasi atau dipisahkan seperti itu ya, lebih mudah dikontrol memang. Ada marketnya, ada Oh. segmennya gitu. Oke, ini menarik nih. Berarti opininya Bang Radi ini banyak banget ya. Kita ulik atau kita tuntasin aja di mitos atau fakta kali ya. Oke. Siap ya? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke mitos atau fakta. Oke guys, kita udah masuk ke mitos atau fakta ya, dimana nanti kita akan pengen tahu kira-kira apa sih opini dari Bang Radia setiap pernyataan, apakah itu mitos atau fakta. Iya. Siap ya untuk Siap. sesi kedua ya. Siap. Pernyataan pertama, jeng. Bang Radia, mitos atau fakta kalau ternyata laki-laki semakin tajir, semakin biologisnya meningkat. Semakin tajir biologisnya semakin. Atau let's say nggak puas lah sama satu cewek. Kecenderungan jebakannya manusia itu ya. Ya kalau misalkan laki-laki udah punya yang namanya harta dan tahta, biasanya larinya ke wanita. Dan itu fakta. Oh, itu fakta. Fakta. Tapi gue pribadi, gue bisa mengontrol. Oh, Ya, itu- pembelaan nih. Nah itu kan tugas kita ya. Oh, iya, tugas iya. kita. Oke. Apakah itu suatu hal yang pasti? Mungkin belum. Iya. Karena nggak ada hal yang pasti bro. Oh, hal yang pasti tuh di saat lo udah memastikan, tapi itu aja belum pasti. Unik ya, kepastian tuh nggak ada yang namanya Iya. kepastian. Gue nggak percaya yang namanya kepastian. Semua hal tuh pasti ada ketidakpastian. Kecuali Yes. dari Allah Ta'ala itu pasti. Oke. Tapi kalau misalkan dari gue pribadi, apakah gue punya power atau tendensi untuk melakukan hal yang tidak senonoh atau hal violent, keras, kasar? Harus. Seorang pria tuh harus punya nilai-nilai tersebut, tapi bukan berarti dia lepas kontrol untuk melakukan hal-hal tersebut. Dia hanya bisa menggunakan itu di saat dibutuhkan, Yud. Ya. Oke. Makanya seorang pria tuh harus dangerous. Yes. Harus berbahaya. Bukan berarti dia menggunakan bahaya itu buat hal buruk. Kalau misalkan dia pakai buat hal buruk, dia laki-laki lemah itu namanya. Hanya, laki-laki lemah. Jadi jawabannya adalah Fakta. fakta. Mantap. Pernyataan kedua, Bang Radia. Menurut lu mitos atau fakta kalau misalnya ternyata minum kopi di malam hari itu berbahaya? Kayak itu, kalau menurut gue ya, itu unik sih. Kayak mitos sih ya. Itu mitos? Iya, kayak Why? seperti gini ya. Berbahaya mungkin secara jangka pendek, nggak jangka panjang mungkin ya, Yud. Tapi gini ya. Jadi kan Trending banget ya? Enggak, gini, manusia kan tidur karena ada hormon yang namanya melatonin. Oke. Ya. Dan reseptor di otak ini banyak terhadap melatonin. Nggak ngerti. Nah, Oke. ini guys, ini ilmu baru lah mungkin ya, bisa digunakan nanti kapan-kapan gitu ya. Di saat kita ngopi, nah kafein itu nancep di reseptor melatonin nih, Iya. gantiin si hormon tidurnya. Nah, lama-lama kalau udah kebanyakan kopi, kebas tuh udah kerasa kafeinnya. Lama-lama akhirnya apa? Susah banget untuk tidur. Iya. Habis itu juga kalau misalkan berhasil tidur, tidurnya kelamaan. Iya. Jadi ya ada bahayanya di orang-orang tertentu mungkin ya. Tapi ada juga orang yang nggak nggak sensitif terhadap kafein. Jadi mitos atau fakta? Kayaknya sih gue tarik kembali, kayaknya itu fakta sih untuk sebagian orang. Oh, fakta sebagian orang ya. Oke, last mitos atau fakta Bang Radia kalau misalnya ternyata cewek
itu butuh yang namanya satu cowok atau ternyata enggak gini, gue ralat. Mitos atau fakta pernyataan terakhirnya itu adalah Bang Nadia, Pertanyaan serem nih kayaknya nih. cewek itu nggak butuh cowok di saat lagi mapan lah, let's say. Fakta, Oh itu fakta. fakta. Ada penjelasannya? Pahit atau fakta ya. Perempuan ini butuh yang namanya keamanan. keamanan? Butuh juga dengan kemapanan. Dan Iya, kemapanan sama butuh juga yang namanya perhatian. perhatian. Iya. Tapi di saat ada perempuan yang sudah mapan, sudah jelas dia dapat banyak perhatian. Oke. Jelas dia sudah mapan dengan dirinya sendiri. Yes. Dan jelas juga dia sudah tadi apa? Mapan nggak? Keamanan. Dia aman. Uang tuh memberikan keamanan. Jadi keamanan itu dia bisa beli. Oke. Nah, jadi cenderung memang banyak sekarang perempuan-perempuan karir gitu. Apakah hal yang buruk? Ya tergantung perspektif. Tapi Oke. kalau di perspektif gue pribadi, gue pernah ya ada pas gue tinggal di Amerika, gue dulu ada tetangga namanya Bu Gretchen. Bu Gretchen adalah seorang lawyer yang cukup wahid lah. Oke. Itu tetangga gue di US di North Carolina. Beliau pas itu udah usia 60-an. 60 tahun. Ya 60-an tahun dia nggak punya suami, nggak punya anak. Hmm. Karena dia memilih jalur karir. Oke. Dia cerita ke gue, dia memilih jalur karir. Dan yang sedihnya Yot ya, dia menyesal seumur hidup. Karena nggak dapat perhatian. Karena di akhir tuanya dia nggak dapat perhatian. Mungkin pas mudanya dapat ya Yot. Cuman lo bayangin gini, lo rasain diri lo sebagai perempuan. Sudah Oke. tua, di satu tetangga-tetangga lo yang perempuan udah tua juga, tapi datang semua cucu-cucunya Cucunya, betul. untuk meriahkan rumahnya, sedangkan lo sendirian. Forever Alone lagi. alone. I don't think that's the path that anyone wants gitu. Gak ada orang yang mau hidup Yes. seperti itu. Yes. Jadi kalau buat teman-teman yang di sana yang mikirnya belum mau berpasangan, belum mau punya anak ya, atau misalkan mau child free, pikir baik-baik. Nice. Oke. Ternyata Bang Radi ini banyak banget ya wise message-nya, ya kan? Oke, itu dia untuk segmen Mitos atau Fakta Bang Radia, karena kita sudah mau masuk di akhir video. Bang, 2 pertanyaan terakhir sebelum pesan dan kesan. Gue udah ngasih tahu jawab apa pertanyaannya lagi ya. Apa itu? Menurut lo sendiri nih Bang, apa sih korelasi dari depresi atau ada nggak sih pengaruh dari depresi hingga akhirnya ke hubungan antara cewek sama cowok? Singkat aja misalnya. Singkat, kalau menurut gua sih, selama lo depresi, lo menjadi sosok yang memang secara mentally lemah. Dan itu dipandang dengan manusia yang kasarannya, manusia kan banyaknya orang awam ya Yud ya. Oke. Akhirnya perempuan tersebut nggak merasakan adanya lagi keamanan terhadap laki-laki tersebut. Dan kecenderungan itu akhirnya menjurus kepada hubungan yang tidak sehat. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya kesimpulannya itu semuanya cewek atau cowok butuh yang namanya kasih sayang, keamanan, sama satu lagi Kemapanan. kemapanan. Oke. Semangat untuk kita ya, laki dan cewek ya. Ya. Nggak boleh saling membeda-bedakan. Ya, uang tuh memang bukan segalanya ya, tapi segalanya pakai uang gitu. Oh, iya sih. Oke, Bang Nadia, please dong kasih pesan ke kita semua buat teman-teman yang lagi nonton sampai di menit ini. Kira-kira how to build your financial, yang let's say kalau bahasa zaman sekarang itu financial freedom. Financial freedom. Nah ini menarik. Tips lah. Ini justru bidang gua Yud ya. Jadi Oke. sorry kalau misalkan agak lama dikit aja. Jadi gini Yud, gue percaya yang namanya suatu pekerjaan, suatu bisnis, Supaya enak banget. Iya. Oke. Atau apapun kegiatan itu suatu kendaraan Yud. Oke. Untuk menunjukkan kita ke tujuan kita yang kita inginkan. Misalkan contoh ya, gue sekarang nih misalkan dari Bogor, gue mau ke Jakarta. Ya gue bisa naik motor atau mobil, ya kan? Dan dua-duanya fine. Tapi kalau misalkan jarak gue dari Bogor ke Swiss, opsi mobil dan motor harus gue hilangkan. Oke. Hanya ada pesawat. Yes. Nah, sama seperti pekerjaan. Kalau gue ada cita-cita untuk membahagiakan keluarga gue secara financially free atau stable secara keuangan, maka mau nggak mau ya, lo harus cari kendaraan yang tepat. Nah, kendaraan yang gue percaya itu bisnis. Karena dengan bisnis lo bisa mendapatkan financial freedom. Yes. Karena ujung-ujungnya financial freedom tuh bukan you work for money, but money works for you. Ujung-ujungnya gitu. Dan job stability, teman-teman. Gue mantan PNS by the way ya. Job stability itu tidak sama dengan financial stability. Ya, misalkan gue dapat nih, misalkan contoh nih, gue mau nanya ke lo, lebih kaya mana? Orang punya 200 miliar atau dia punya 1,5 miliar per bulan? 1,5 miliar per bulan. Menurut lo, yakin? Oh, enggak dong. Kenapa? Yang pertama berarti ya. 200 miliar. Nih alasan ini Yud. Soalnya gini,
Untuk mengumpulkan 200 miliar, lo butuh berapa tahun buat dapat Yes. dari 1,5 miliar? Paham gak maksud gue? Iya. Tapi dengan 200 miliar, kalau lo puter di, let's say, di pasar uang, di saham, atau di apapun yang sifatnya investment, Bisa lebih. Betul. dan itu nggak akan pernah kekejar dengan 1,5 miliar per bulan. Paham ya? Iya. Nah, cuman kembali lagi, itu kan mencari uang ya. Lo juga jangan lupa, yang namanya keuangan tuh butuh proteksi kasarannya ya. Yes. Karena financial ladder tuh ada 5 ya, kalau nggak salah lupa gue ya. Jadi pertama itu kebutuhan dasar, kedua itu risk management, ya, investment, asset, habis itu warisan terakhir tuh. Pas 5 benar. Pas 5 ya. Nah, itu kita suka loncat. Orang-orang di Indonesia ini lagi pada FOMO sama investasi. Padahal kasarannya ya kebutuhan pokok. Dasar dulu. Dasarnya tuh nggak dibikin gitu ya. Secara dana darurat, kebutuhan pokok, kayak misalkan risk mitigasi, misalkan BPJS, asuransi dan lain-lain. Mereka nggak mikirin. Jadinya kalau ada tangga mereka kayak gitu. Malah loncat. Loncat. Kalau misalkan piramida kayak gini, mereka bikinnya malah kebalik. Ya kumaha tuh. Tuh ya namanya juga orang Indonesia reaktif. Gitu. Waduh, ada masalah nih. Panik ya gitu kan. Tapi to be honest ini obrolan yang cukup membuka wawasan gue juga gitu kan istilahnya. Dan Bang Radia boleh dong di-spill Instagramnya apa gitu di Instagram gue Radia Soma, RADYASOMA ya. Di follow, gue pasti follow back. Pasti. Open sharing di DM? Open sharing di DM. If you have life advice, konsul soal mental health, walaupun gue bukan psikiater, tapi insya Allah pengalaman gue banyak. Mau secara financial consultant juga, insya Allah bisa. Karena gue agency owner dari salah satu financial company. Oh langsung ya nge-branding dirinya sendiri tanpa harus gue brandingin ya. Aman. Thank you ya. Mempermudah pekerjaan gue. Tapi buat teman-teman yang misalnya lagi bingung mau ngopi di mana atau mungkin ternyata lagi pengen ngerasain yang namanya croffle yang enak banget, boleh banget langsung aja datang ke Triple Market karena ya you can see that kalau misalnya ternyata ini adalah di Triple Roast, ada sochinya juga sama ada croffle salt caramel. Ini minuman-minuman cantik gitu kan ya. Minuman manja. Manja. Apalagi lu sama doi. Oh, ini minuman laki nih ada di sini. Ujung-ujungnya kopi-kopi juga ya. Kopi. Kopinya semua dari sini by the way. Iya, Triple Market semua. Dan kalau misalnya teman-teman gitu kan, jangan lupa pencet tombol like-nya, comment, dan subscribe. And see you next video. Dan terima kasih buat Bang Radia untuk semua sharing hari ini. Good luck for you di next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.